Masalah kasus hadis tadi, ya, tentu lafaz kunut nazilah hampir sama dengan lafaz kunut witir. Juga ada kunut di witir yang Nabi SAW melakukan. Ya. Nanti mungkin akan ada hadisnya. Tapi kalau masalah hadis sholat subuh ini, maka diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana sudah kita bacakan tadi. Masalah Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada hadis ini adalah hak beliau dan tidak boleh ada yang menyalahkannya. Karena memang masih diperselisihkan di antara para ulama tentang kesahihannya. Imam Ahmad membulatkan dalam pendapat beliau tentang kelemahan hadis ini dan tidak dipakai. Apalagi memang ada tadi perawi Ar-Rabi yang namanya Rabi Abu Ja'far Isa bin Mahan Ar-Razi yang terkenal dengan kelemahannya dan selalu merawikan hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang tidak benar dari Nabi SAW. Kalau satu saja hadis pernah diriwayatkan tidak benar, maka sudah cukup ditolak dalam ilmu hadis. Apalagi dia meriwayatkan banyak hadis-hadis yang mungkar. Tapi Imam Ahmad sendiri pada saat ditanya rahimahullah tentang bagaimana hukumnya kalau kami sholat di belakang Syafi'i, orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, maka kata Imam Ahmad, siapa yang tidak mau kunut maka tidak usah dia sholat. Dalam arti kata kunut sama mereka. Dan ada perselisihan di antara ulama masalah ini. Dan Imam Ahmad melemahkan hadis ini. Ibnu Hibban yang mengatakan bahwasanya Ar-Rabi banyak meriwayatkan hadis yang mungkar. Tentu di sini kalau kita kembali kepada hadis-hadis pertemuan antara hadis yang sahih tadi, Nabi kunut nazilah dan ada hadis nanti tentang kunut witir, itu yang lebih afdal dikerjakan. Sementara kunut subuh memang masih diperselisihkan di antara para ulama dan lebih afdaliyahnya seseorang untuk tidak melakukannya. Gitu. Tapi kalau kita lagi sholat berjamaah, kunut subuh kita lakukan bersama imam yang ada kalau memang dia melakukan. 242 juga dari beliau, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqunutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaum. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan beliau mensahihkannya. Ibnu Khuzaimah sebutkan nomor 314 bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan kunut kecuali apabila beliau mendoakan kebaikan untuk satu kaum atau mendoakan keburukan atas satu kaum. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita kalau Nabi SAW kunut betul-betul ada hajat. Hajatnya adalah mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan. Kebaikan untuk kaum muslimin atau keburukan untuk orang-orang kafir. 243 dari Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i, beliau berkata, "Qultu li abi, ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu yaknutuna fil fajr?" Qala ay bunayya muhdath. Hadis ini riwayat Imam 5 kecuali Abu Daud. Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i berkata pada ayahnya, "Aku pernah bertanya kepada bapakku." Bapaknya adalah Tariq Al-Ashja'i, sahabat Nabi yang mulia. "Wahai bapakku, sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah mereka melakukan kunut pada sholat subuh?" Dia menjawab, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa itu adalah perkara yang dibuat-buat." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita juga tentang masalah jawaban, ya, lebih afdalnya seseorang untuk tidak kunut di subuh hari, ya. Dan dia lebih baik alihkan kunut kepada kunut nazilah atau kunut witir yang sudah jelas-jelas ada hadis sahihnya. Tapi sekali lagi, kalau ada orang-orang yang tetap melakukan dalam pemahaman mereka hadis itu tetap dipegang, maka itu adalah hak mereka dalam melakukan. Karena ini hadis tadi yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang tentang masalah kunut Nabi SAW sebulan, ada pendapat yang mengatakan ini adalah hadis yang masih diperselisihkan. Allahu a'lam.